Halo standar semua, kembali lagi di channel ini. Kita teruskan pembahasan kita mengenai risk of return. Jadi dua video terdahulu membahas tentang realized return dan kemudian expected return gitu ya. Nah, kali ini kita akan bahas risiko, termasuk bagaimana cara penghitungan atau munculnya risiko dari investasi kita. Nah, untuk membahas tentang risk of return ini, kita masih akan meneruskan contoh yang sama ya, biar menggambarkan lebih gampang gitu, lebih mudah apa yang dimaksud dengan risiko. Contoh yang saya maksud adalah contoh expected return yang di sini, dimana kita bahas di video yang pertama. Kita punya rate of return minus 10 ketika resesi, 5 ketika moderate, dan plus 15% ketika situasi ekonomi bagus. Juga probability-nya, kemungkinan keterjadian resesi 20%, moderate itu 50%, dan ekonomi booming itu 30%. Nah, kita masukin di sini. Nah, kemudian di dalam risk of return ini pembahasannya agar lebih menggambarkan bagaimana tingkat risiko investasi itu, maka kita ambil satu acuan di mana acuan investasi ini memberikan return tapi risikonya nol, yaitu kita beli surat utang negara atau obligasi pemerintah gitu ya. Dalam contoh kali ini memberikan rate 4,9%. Masih ingat di contoh yang pertama kan ada kurva gitu ya, risk of return-nya digambarkan dengan kurva seperti ini. Nah, tingkat investasi yang bebas resiko itu yang digambarkan dengan garis lurus ini. Jadi di sini resikonya 0%, tapi mempunyai rate of return tertentu. Berarti kita di sini gambar 4,9%. Nah, inilah Sun. Sedikit mengulang materi pertemuan pertama. Oke, kemudian kita lanjut ke pembahasan resikonya. Nah, di sini kita punya tabel expected rate of return. Ini didapatkan dari contoh sebelumnya ya, yang menghitung expected rate of return yang 5%. Jadi nanti kita akan hitung dengan expected rate of return sebesar 5% ini berapa risk of return-nya. Nah, untuk mencari atau menghitung risk of return, lihat tabel yang di bagian bawahnya. Nah, untuk menghitung risk of return itu caranya adalah kita harus punya data rate of return. Rate of return ini dari sini ya, tabel sini. Dari tabel untuk menghitung expected rate of return, kita juga harus punya data expected rate of return, ini dari sini. Dan kita juga harus punya data probability state of economic yang kita dapatkan dari tabel atasnya juga. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah kita kurangkan rate of return per masing-masing situasi ekonomi gitu ya. Ini minus 10 dikurangi dengan expected rate of return yang total yang 5%, dikuadratkan dikalikan dengan probability state of economic, kemungkinan keterjadian. Jadi sekali lagi kita kurangkan rate of return per masing-masing situasi ekonomi, jadi minus 10 dikurangi dengan expected rate of return total yang 5%, dikuadratkan dikali dengan probability state of economic. Itu dicari untuk masing-masing situasi ekonomi, baik resesi, moderate, atau yang booming gitu ya, sehingga kita mendapatkan tabel ini ya, yang disebut dengan varian ini. Jadi
0,0045 ini didapatkan dari, saya ulangi sekali lagi, minus 10 dikurangi 5 dalam persentase ini ya, dikuadratkan dikalikan 20%. Nah, ini formulanya. Kita hitung per masing-masing situasi ekonomi, ini resesi, ini moderate, dan ini booming atau high, dan kita punya angka total 0,0075. Ini yang disebut dengan variance. Nah, untuk menghitung risiko itu kita akar pangkat 2 kan varian atau yang disebut dengan standar deviasi. Deviasi standar ya kalau bahasa Indonesia. Deviasi standar dari A akar pangkat 2 dari 0,0075 sama dengan 8,7%. Nah, risk of return dari stok A yang mempunyai expected rate of return 5% itu adalah 8,7%. Artinya apa? Artinya rate of return realized dari saham A tadi bisa di atas 5%. Di atasnya berapa? Di atasnya berarti gini ya, 5% bisa lebih dari 5% sebesar, gimana ngitungnya nih, berarti 5% kali 1 plus 8,7%. Bisa juga di bawahnya, jadi 5% dikurangi 5% kali 8,7%. Itu berapa? Ya, ini nanti bisa dihitung sendiri ya. Nah, range-nya berarti di antara ini. Jadi bisa plus 8,7% lebih tinggi, bisa minus, bisa lebih rendah, 8,7% lebih kecil returnnya. Nah, itu risiko dari investasi kita mengambil atau membeli saham A. Nah, tentu ini kemudian untuk melakukan evaluasi kita harus melihat benchmark yang tadi dibilang ya, yang bebas resiko tadi. Nah, itu yang dibahas di sini nih. Tadi kita punya data kalau mau beli Sun itu nggak ada resikonya karena pasti dibayar, dengan teori bahwa negara itu tidak bisa bangkrut sepanjang masih bisa menarik pajak gitu ya. Maka kemudian resiko berinvestasi di obligasi negara itu 0%. Dengan resiko 0% kita dapat expected return 4,9%. Sedangkan ketika kita membeli saham A, kita mempunyai expected return 5%. Selisih dikit ya dibandingkan dengan membeli Sun, jadi selisih 0,1%, tapi punya standar deviasi atau mempunyai risiko investasi sebesar 8,7%. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan nih di sini bahwa nggak worth it gitu ya kita membeli saham A, karena selisih expected return-nya cuma dikit, tapi kita harus menanggung risiko investasi sangat besar. Dari 0 ke 8,7 itu kan cukup signifikan gitu ya. Nah, begitu cara membacanya. Nah, ini kalau kita simpulkan, artinya kemudian adalah untuk mencari standar, untuk mencari risiko, itu pertama kita harus menghitung yang namanya variance, yang ini tadi ya. Jadi variance itu adalah, kalau ini kita bicara statistik sedikit, kalau kita punya data, misalnya kita plot datanya seperti ini gitu ya. Terus kemudian kita cari rata-ratanya, rata-ratanya garis tengahnya gitu. Maka kita mencari varian. Varian itu adalah selisih antara masing-masing data. Jadi
Dari ini misalnya data A, berarti kita cari selisihnya ke rata-rata. Ini data B, misalnya kita cari, ini data C kita cari, ini data D kita cari, selisihnya kemudian dikuadratkan. Kenapa harus dikuadratkan? Karena kan ada plus ada minus. Biar nilainya absolut maka dikuadratkan. Gitu. Nah, itu varian. Setelah ketemu varian, kemudian untuk menghitung resiko itu diwakili dengan deviasi standar. Deviasi standar itu adalah akar dari varian, karena varian ini tadi kan kuadrat-kuadrat. Maka kemudian kita akar pangkat 2 kan. Maka ketemu deviasi standar. Deviasi standar inilah yang mewakili risk of return atau risk of investment. Atau kalau mau dicari rumus di buku ini. Nah, dari sini kemudian kalau mau kita coba untuk membuktikan apakah ketika kita meminta rate of return atau expected rate of return kita lebih tinggi, apakah kemudian risikonya juga menjadi lebih tinggi? Nah, bisa dilihat contoh di bawahnya. Ini misalnya dinaikkan ya, expected rate of return menjadi 14% dari semula tadi 5%. Berarti kita naik ya expected rate of return-nya. Dengan menaikkan, kalau dalam konteks contoh kasus ini magnitude-nya dinaikin ya. Jadi ketika booming efeknya akan naik 25%. Ketika resesi turun cuma 5%, ketika moderate naik 15%. Kita akan mendapatkan expected rate of return 14%, lebih tinggi. Ketika kita hitung resikonya, nah ini resiko kita lihat tabel bawahnya ya. Ini rate of return yang baru, kemudian probability state of economic-nya masih sama. Kita punya expected return yang baru, kita hitung variannya hasilnya 0,0109. Kemudian kita square root kan, akar pangkat 2 kan 0,0109, ketemu deviasi standar dari saham kita menjadi 10,4. Jadi dari sini kita bisa lihat, kita bandingkan dengan benchmark. Sun itu expected return 4,9, dia nggak punya risiko jadi 0. Dan kemudian kalau kita beli saham, ini misalnya saham A tadi ya, punya expected return 14%, punya deviasi standar 10,4%. Jadi ya lebih masuk akal gitu ya dibandingkan dengan contoh yang sebelumnya. Nah, dari sini kita bisa lihat nih bahwa ketika kita mempunyai atau kita berekspektasi rate of return yang lebih tinggi 14%, maka risiko yang harus kita terima juga lebih tinggi 10,4% dibandingkan dengan atasnya tadi ya. Tadi kan di atasnya kita punya expected rate of return cuma 5%, standar deviasinya 8,7. Nih, ketika kita punya expected rate of return lebih tinggi 14% daripada 5%, maka kita harus menanggung resiko yang juga lebih tinggi dari 8,7. Kita harus berani menerima deviasi standar atau resiko tadi 10,4%. Jadi nanti rate of return kita berkisar 14%, bisa lebih tinggi dari 14% sebesar 10,4% kali 14%, sekitar berarti 1,4%-an lah ya. Bisa juga lebih rendah. Lebih rendahnya 1,4 juga. 10%, 10,4% kali 14%. Jadi lebih rendah 1,4%, sekitar 12,6 ya persen. Semakin volatile, semakin range ini semakin lebar, maka investasi kita itu disebut makin berisiko. Demikian pembahasan risk of return kita. Kalau belum terlalu jelas, ada pertanyaan, seperti biasa post pertanyaan di kolom komentar di bawah. Terima kasih.